Salam sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur kita kembali berjumpa di Renungan Harian di hari Minggu tanggal 7 September 2025. Mari kita berdoa. Ya Allah yang rahmani, kami bersyukur kami boleh menikmati hari ini. Engkau karuniakan bagi kami kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menuntun kami menjalani kehidupan dalam kebenaran. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dengan benar, dan kami pun setia menghidupi firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat 16. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Namun, jauhilah cerita-cerita tahyul nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membacakan kitab suci, membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Tema renungan kita ialah keteladanan dan kesetiaan, atau dalam bahasa Toraja dikatakan mendadi pak tuladanan lan kamengkaulan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang muda yang enggan memberi diri untuk pelayanan. Hal ini disebabkan karena mereka masih ingin menikmati kehidupan masa muda dengan kebebasan dan tidak mau terikat oleh aturan-aturan yang ada. Bagi mereka, dunia pelayanan adalah tempat bagi orang-orang yang sudah dewasa secara iman, sehingga mereka enggan untuk memberi diri di sana. Saudara-saudara, Surat Timotius ditulis oleh Rasul Paulus secara khusus kepada Timotius yang berisi nasihat dan pentingnya memiliki iman yang benar dalam memimpin persekutuan. Paulus menyadari bahwa Timotius yang masih muda akan menghadapi banyak tantangan, khususnya untuk memimpin jemaat. Oleh karena itu, nasihat yang disampaikan Paulus melalui suratnya kiranya menguatkan Timotius dalam menghadapi persoalan tersebut. Salah satu tantangan besar yang dihadapi Timotius di masa mudanya adalah kurangnya pengalaman sehingga berdampak kepada rasa percaya diri yang kurang. Oleh karena itu, Paulus menasihatkan di ayat 12, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu,
dan dalam kemurnian-Mu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, nasihat Paulus kepada Timotius penting bagi kita bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk melayani Tuhan. Usia muda adalah kesempatan yang baik untuk menimba ilmu dan belajar tentang pelayanan sehingga menjadi bekal di dalam sebuah persekutuan. Bagi Paulus, keteladanan dan kesetiaan adalah hal yang penting di dalam mengangkat pelayanan, sehingga dapat menjadi contoh bagi orang yang dilayani. Karena itu, saudara-saudara, pergunakanlah masa muda untuk melayani Kristus. Percayalah bahwa Dia yang akan selalu memperlengkapi dengan kasih-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, agar sungguh-sungguh kehidupan kami adalah hidup dalam keteladanan dan kesetiaan. Pun juga lewat firman-Mu, kami senantiasa diingatkan betapa pentingnya di dalam mengangkat pelayanan, kami menjadi contoh bagi orang-orang yang dilayani. Dan kiranya anak-anak muda kami pun juga akan senantiasa mempergunakan masa muda mereka untuk melayani Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan yang akan selalu memperlengkapi dengan kasih-Mu. Diberkatilah kami semua oleh firman-Mu, dan dituntunlah kami untuk menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami, dan kami setia menghidupinya dimanapun Tuhan mengutus kami. Diberkatilah setiap orang tua untuk senantiasa menjadi teladan di tengah kehidupan keluarga, mendidik mengarahkan anak-anak karunia Tuhan. Anak-anak ditopang untuk bertumbuh dengan baik, menjadi anak-anak yang kuat dan teguh dalam iman kepada Kristus, anak-anak muda yang sukses di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena berbagai hal, yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, dan yang menikmati pertambahan usia, keberhasilan dalam hidup ini, disempurnakanlah sukacitanya. Kami mohon juga kasih setia Tuhan yang akan menopang dalam setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh sahabat renungan harian, dikerjakan dalam ketaatan, berbuah baik dalam kehidupan ini. Kami mohon juga Engkau berkati orang tua kami dalam menikmati dan menjalani masa tua anugerah Tuhan. Kiranya juga senantiasa hidup dalam keteladanan dan kesetiaan kepada Tuhan, usia lanjut menjadi usia indah karunia Tuhan. Doa kami bagi bangsa kami, Engkaulah yang akan memulihkan keadaan bangsa kami dari berbagai kemelut. Kami juga mohon dalam kehadiran gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah masyarakat, sungguh-sungguh menampakkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan dimuliakan dari kehidupan kami bersama. Lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat beraktivitas. Teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.